Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang kali ini kita akan membahas tentang tidal system ya, berkaitan dengan pasang surut. Ini salah satu gambarnya adalah salah satu dari efek dari pasang surut ya, kapal kandas di sini. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan membahas tentang perhitungan dari kondisi tidal. Tapi sebelumnya dalam materi ini juga kita akan membahas tentang teori pembangkitan pasang surut, bagaimana ya, dan apa yang dimaksud dengan pasang surut, apa yang mempengaruhinya, juga nanti akan membahas tentang mungkin ada, kalau Anda sudah belajar tentang ATT, membaca Admiralty Table ya, mungkin Bapak tidak akan fokus ke dalam pembacaan bagaimana tidal dari suatu sistem. Mungkin nanti menggunakan beberapa software yang bisa Anda gunakan untuk melihat itu. Jadi sudah sangat banyak dari yang free sampai yang lesson berbayar ya. Silakan saja. Jadi Bapak akan lebih fokus ke dalam pembuktikan dan pasang surutnya, sedangkan praktek penghitungannya bagaimana standar port, menghitung secondary port, sepertinya ada di mata kuliah lainnya, dan Anda silakan belajar di sana. Ini adalah teori tentang pembangkitan pasang surut ya. Jadi pasang surut itu sebenarnya dipengaruhi oleh gaya ya, atau gaya gravitasi yang disebabkan oleh bulan dan matahari. Di mana pasang surut ini mempunyai crash atau puncak gelombangnya atau puncak pasangnya, dan juga ada low tide yang kita sebut dengan drop, di mana itu adalah surutnya gitu ya. Jadi ada low tide dan high tide. Perbedaan antara high tide dan low tide ini yang disebut dengan tidal range ya. Tidal range itu menarik ya, nanti ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pasang surut di slide nanti. Itu juga bisa dipahami, nanti biasanya akan muncul di Admiralty Table ya, di ATT ya, Admiralty Table ya. Di situ juga ada beberapa istilah tidal range yang digunakan. Secara umum bahwa penyebab dari pasang surut adalah gaya gravitasi. Kalau Anda ini ada Newton ya, F sama dengan G, M1, M2, massa 1, 2, dan jarak antara kedua massa tersebut. Kita ambil contoh di gambar ini, Anda lihat ya, ini adalah bumi, ini bulan dan matahari. Bulan itu sangat dekat dengan relatif sangat dekat dengan bumi dibandingkan matahari. Jarak bulan ke bumi sekitar 384.000 km, sedangkan matahari ke bumi adalah 149 juta km. Sehingga kalau dikaitkan dengan rumus ini, gravitasi, sehingga akan berbeda gaya gravitasi yang ditimbulkan. Setelah diturunkan secara empirik rumus, maka ditemukan bahwa matahari mempunyai 40% pengaruhnya membangkitkan listrik, membangkitkan pasang surut atau tidal dibandingkan oleh bulan ya. The sun has 45% of that generating force of the moon ya. Jadi setelah memahami belajar ini, harusnya Anda sudah mulai paham bahwa bangkit dari pasang surut bukan hanya gravitasi bulan, tapi juga disebabkan oleh gravitasi matahari ya. Cuma matahari tadi hanya punya 45% pengaruhnya ya, dibandingkan bulan. Sisanya bulan yang lebih besar. Oke, nah ini adalah penjelasan dari slide sebelumnya tadi yang berbahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, silakan dibaca saja. Jadi poinnya adalah gravitasi bulan dan matahari sebagai causes atau penyebab daripada pasang surut. Ini juga menjelaskan bagaimana pasang dan surut high tide dan low tide terjadi akibat gravitasi tersebut, sehingga muncul semacam lonjongan atau tonjolan ya di permukaan air yang ada di bumi ya, ini namanya tonjolan atau pulse ini ya, akibat dari gravitasi dan inersia ya, inersia. Jadi gravitasi itu akibat dan inersia untuk mempertahankan posisinya di situ, sehingga muncullah pulse ini ya, atau lonjongan ya, atau tonjolan ini yang bisa diasumsikan sebagai air yang ada di permukaan laut. Jadi pada saat bulan ini berada di posisi garis lurus atau posisinya garis lurus dengan bumi, ini makanya air laut akan karena akibat gravitasi, air laut akan menuju atau akan condong atau
ke arah bulan gitu, karena tadi efek dari gravitasi tadi ya. Nah, jadi ada dua nih ya, ada far side ada di sisi jauhnya menghasilkan tail yang ini, tidenya. Di sisi dekat dengan buminya akan menghasilkan seperti ini. Oke, ini Anda lihat simulasi dari bulan ya, ada lunar tidenya ini bulan. Pada saat bulan berputar ya, dengan deklinasi tertentu, maka yang warna pink ini, air lautnya akan terus mengikuti daripada pergerakan bulan. Ya. Nah, diasumsikan air laut yang Anda lihat di sini. Ya, ball tracknya akan follow, akan mengikuti daripada posisi bulan. Dia akan seperti itu, berputar dengan pergerakan dari bulan yang berrotasi ya, revolusi dalam bumi ya. Oke, ini teori pasang surut bahwa bumi mengalami dua kondisi pasang ya, yaitu ketika bumi dan bulan berada pada garis lurus dan dua kondisi surut ya. Jadi di situ ada istilah nanti ada bulan purnama untuk baru ada spring tide dan ada neap tide ya. Jika matahari, bulan dan berada pada posisi terkhusus, maka akan terjadi bulan purnama atau bulan baru kalau di tanggal kalender itu tanggal 15 ya di kalender Masehi ya, seperti itu, atau di kalender Jawa ya seperti itu. Tanggal 15 bulan purnama itu bulan baru ya. Ada juga kondisi antara pasang dan surut sangat besar disebut dengan spring tide ya. Jadi ketika pada posisi tegak lurus, maka itu dengan neap tide, di mana surutnya cukup, pasang dan surutnya cukup kecil dan kecil tadi. Mungkin dengan ini lebih mudah memahaminya ya. Kita lihat, oke, ini ada spring pada saat bulan dan ini ada neap tide pada saat pasang, ini pada saat surut, pasang pada surut tadi ya. Oke, lihat ini pada saat bulan posisinya di sini, maka ada terjadi spring tide ya. Tadi pasangnya sangat tinggi, sedangkan di sini surut ya, berkaitan dengan posisi bulan tadi ya. Bulan baru nih ya, 1/15 ya. Ini juga menjelaskan tentang spring tide ya. Nah, spring tide ketika gravitasi dari bulan atau dalam satu garis lurus. Lalu ini ketika bumi dan bulan dan matahari bentuk tegak lurus ya, satu sama lain. Oke, ini menggambarkan tentang siklus daripada pasang surut selama 24 jam ya. Tergantung nanti Anda lihat dia berputar, dia ada high tide-nya, tide selama berapa hari. Jadi sebenarnya bisa diprediksi ya dengan mengikuti astronomi atau mengikuti bulannya. Sebenarnya kita bisa memprediksi pasang surut sehingga software yang dibentuk itu atau diciptakan untuk prediksi pasang surut dihasilkan dari sini. Ini adalah dari variasi dari tidal atau dari pasang surut ya, yang dipengaruhi dari posisi dan jaraknya ya. Ini menjelaskan tadi ya, ada spring tide dan ada low tide tadi ya. Bersama, Anda lihat ini ada matahari, ini lunar tide ya. Kalau matahari kan selalu terus ya, tapi karena jaraknya jauh jadi hanya 45% sampai 40-45% ya. Sedangkan agak terlihat adalah Anda lihat ini pulse-nya atau tonjolannya yang warna ungu atau warna ungu ya, pink ini. Lihat ini bulan selalu tonjolannya selalu mengikuti bulan. Nah, kalau Anda melihat ini secara ilmiah empirik, ini bisa artinya apa? Ya tiap bulan itu ke depan bisa diprediksi ya. Kalau kita mengetahui pergerakannya si bulan ini, maka kita juga dapat menghitung tinggi atau tinggi pasang surutnya kapan waktunya. Sehingga dari situ muncullah tadi ya, ada almanak atau alternative timetable itu yang Anda gunakan sampai 13 nanti. Dari situ sebenarnya basicnya. Cara menghitungnya seperti apa nanti kita diskusi selanjutnya di slide selanjutnya. Oke, ini sebenarnya menjelaskan bahwa kapan spring tide dan neap tide terjadi ya gitu. Jadi sebenarnya berkaitan dengan posisi pada saat matahari dan bulan kapan sih dekatnya dengan bumi dengan kamu gitu ya. Jadi kalau matahari dekat dengan bumi dan bulan secara dekat bumi biasanya itu pasangnya sangat tinggi gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi ada istilah aphelion, aphelion ada perihelion berkaitan dengan matahari, kemudian ada apogee dan perigee ya. Perihelion itu Januari, ya kalau aphelion Juli. Apa ini? Ini adalah
perihelion itu adalah pada saat bumi dekat dengan matahari, dekat dalam artian bukan dekat, ada jaraknya, tapi pada posisi dekat. Sedangkan saat bumi jauh dari matahari itu 2 Juli seperti hari ini ya, bulan ini Juli. Aphelion itu posisi di mana bumi sangat jauh dengan matahari, yang 150 juta kilometer tadi. Di satu sisi ada juga bulan dekat dengan matahari, disebut dengan perigee. Bulan dekat dengan bumi ya, disebut perigee. Kemudian ada apogee ya, apogee pada saat bulan jauh dari bumi ya. Kebayang ya? Ini jadi kalau misalkan posisinya ya, sudah. Nah, kalau posisinya bulan ini matahari sedang dekat bumi dan bulan dekat bumi di sini, itu biasanya di situ pasangnya sangat tinggi. Gitu ya. Yeah. When they close to the sun, perihelion 2 Januari, dan the rest and aphelion, ini biasanya Januari dan 2 Juli ya. Kalau si pas 24 Sumit dan Turman ya. Ada range Aries pada tanggal 2 Juli ya. Jadi ini adalah siklus-siklus yang menarik ya sebenarnya. Untuk pelajari bahwa ada pasang yang sangat tinggi dan surut yang sangat rendah akibat dari jarak dekatnya matahari dan bulan dengan bumi. Ya pokoknya kalau buminya makin jauh atau bulannya makin jauh dari buminya makin jauh dari matahari atau buminya jauh dari bulan, sehingga itu akan surut gitu. Kalau dia dekat akan pasang yang sangat tinggi. Nah itu yang paling gampang untuk menghafalnya. Akibat dari pergerakan tadi atau variasi dari pasang surut dari gaya gravitasi tadi, sehingga muncul beberapa tipe dari pasang surut ya. Minimal ada 3 ya, ada yang 4 juga gabungan. Jadi tapi biasanya 3 sudah bisa menggambarkan apa itu. Ada diurnal tide, ada semi diurnal tide, ada mixed tide ya. Ada juga kombinasi mixed tide tambahan biasa, tapi secara ada 3. Apa sih itu diurnal tide? Diurnal tide adalah dalam satu hari ada terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut. Jadi dia perbedaan waktu pasang surutnya 12 jam gitu. Ada yang semi diurnal, 2 kali pasang 2 kali surut. Itu terjadi di wilayah pantai timur Sumatera, di Belawan. Pasang surutnya terjadi biasanya di dini hari dan pada saat sore hari ya. 2 kali pasang 2 kali. Jadi periode waktunya 6 jam. Ini yang menyebabkan tadi disebutkan di awal bahwa periode waktu gelombang pasang surut ini lebih panjang dibandingkan pada gelombang akibat kebangkitan angin atau akibat Kepler wave atau yang lainnya. Kemudian ada mixed tide, di mana terjadi 1 atau 2 kali pasang dan surut, bisa juga kebalikannya. Jadi ada mixed tide ini hampir sama dengan semi diurnal, namun ada pasang surutnya berbeda. Kita lihat contohnya. Ini wilayah ya, tapi ini bisa diupdate lagi ya. Mana yang diurnal, kalau bisa ada global. Ada di Indonesia, coba kita lihat ya. Kalau Indonesia dia ada warna biru di selatan, yaitu semi diurnal, tapi dia di diurnal tide-nya pada saat belum detail ya. Jadi sama secara umum. Kalau detail ya di belakang itu 2 kali pasang 2 kali surut. Dan beberapa dari sebaran tipe-tipe dari pasang surut di dunia ya. Ini tadi maksudnya penjelasan diurnal tide. Anda lihat ini gambar ini diurnal tide. Ya, dia 1 kali pasang, surutnya 1 kali surut. Semi diurnal ada 2 kali puncak, 2 kali pasang, ada 2 crash ya. Bulannya 2 kali surut. Ya. Yang semi diurnal ada variasi ya, ada high tide-nya 2, low tide-nya 1. Nah, ini maksudnya ya. Dalam 1 harian, siklus harian. Ini contoh beberapa yang terjadi di Los Angeles, itu nanti kita lihat di Indonesia seperti apa. Oke, ini adalah selain dari pengaruh-pengaruh gravitasi bumi dan bulan, ada juga efek lain yang menyebabkan tambahan daripada terjadinya pasang surut lebih kuat gitu ya, yaitu dari bentuk dari garis pantai, kemudian juga bentuk dari teluk atau juga bisa dari muara gitu ya. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh dari angin lokal dan pola cuaca yang terjadi di suatu wilayah. Nah, ini tiga poin yang bisa menyebabkan pasang surut itu terpengaruh atau lebih kuat atau tidak, tergantung dari 3 faktor.
Kemudian ini efek cuaca. Tadi disebutkan bahwa lokal wind mempengaruhi weather pattern karena kita cerita meteorologi dan di bidang Bapak di meteorologi ya. Jadi Bapak menjelaskan tentang efek cuaca terhadap pasang surut seperti sebelumnya, juga bagaimana efek cuaca terhadap arus laut. Ini juga kita jelaskan efek cuaca terhadap tinggi rendahnya pasang surut. Angin yang kuat ya periodenya dapat menyebabkan atau pengaruh dari pasang surut. Anda lihat ini gambar ini ilustrasinya. Push the water out, making the tidal height less than predicted. Ya. Out the water back, making the tidal height. Jadi intinya angin yang kuat menyebabkan pasangnya lebih tinggi, gitu ya. Bagaimana dengan tekanan? Barometric pressure can affect the tide. Low pressure can make tidal height. Ya. Tekanan rendah menyebabkan pasang lebih tinggi. Sedangkan tekanan tinggi dia akan mengkompres, jadi akan menyebabkan surut ya terhadap air laut gitu ya. Kelihatan ya bagaimana pengaruh daripada pasang surut akibat dari tekanan udaranya. Low pressure-nya menyebabkan naik, kalau high pressure menyebabkan surut. Nah, ini sama, ini adalah penjelasan dari gambar tadi ya. Yang ada penting di sini ada istilah pasang positif shock dan permukaan terus disebut dengan negatif shock ya. Jadi air yang naik itu disebut dengan pasang atau positif shock dan air laut itu disebut dengan negatif shock. Oke, ini adalah apa itu beda atau dampak dari positif shock dan negatif shock ya. Dan dampak posisi cuaca sahabat, jadi Anda silakan dibaca bagaimana dampaknya pasang dan surut di suatu wilayah ya. Bahkan negatif shock itu bisa menyebabkan penurunan muka air hingga 1 meter atau lebih. Jadi kapal ini bisa berbahaya buat Anda sebenarnya. Akibat surutnya kapal Anda berbahaya pada saat surutnya mencapai batas minimal. Storm surge sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ada storm surge, ada storm tide ya. Storm surge akibat badai, akibat depresi tropis. Kalau storm tide adalah dari normal tide ditambah dengan storm surge, yang terjadi dengan storm tide dan lebih tinggi. Bagaimana pasang surut di muara atau di sungai? Ya, ini juga penting buat Anda yang berlayar di penyeberangan di Indonesia, ada ASDP ya, penyeberangan atau di sungai ya, seperti di Palembang atau di Kalimantan. Jadi gelombang pasang yang menyempit sehingga berpengaruh juga terhadap topografi, juga berpengaruh ya topografi sungai. Di Indonesia mungkin belum terlalu banyak yang informasi di wilayah sungai ini ya, karena masih fokusnya di laut gitu. Dan tidak kalah penting di sungai dan muara itu juga tergantung dari topografi dan kemiringan sungai serta lebar dari sungai itu sendiri. Kalau di muara justru lebih menarik pertemuan air laut dan sungai ya, sehingga selain arus laut juga pasang surutnya akan lebih bervariasi, pasti akan lebih tinggi karena pengaruh air sungai ya, apalagi kalau pada saat presipitasi atau hujan terjadi di wilayah tersebut. Ini yang Bapak bilang ada istilah tidal term atau istilah tidal range yang bervariasi ya. Nah, ini buat pengetahuan, Anda bisa menggunakannya di ATT ya, Atmospheric Tide Table. Jadi ini adalah definisi dari tinggi dari pasang ya. Di sini ada kedalaman air. Ini ada spring range, ada nip range tadi ya kita bicara. Jadi ini batas antara ada MHWN, ada MLOW WN, ada MHWS, ada MLWS, apa itu nanti bisa dilihat selanjutnya ya. Kemudian ini berapa ada cat datuk, jadi memang banyak variasinya, Anda tahu kenapa? Karena informasi dari ATT itu biasanya disertai dengan kenaikan, udah harus melihat berapa datuk di wilayah itu ya, titiknya berapa untuk elevasi nolnya berapa di sini, sehingga Anda bisa menghitung kenaikan dari atau surutnya dari pasang air laut itu seperti apa. Yang tidak kalah pentingnya adalah faktor meteorologis pada saat sudah diestimasi ketinggian di suatu pelabuhan ya tentang pasang dan naiknya. Kalau pada saat hujan tentunya akan menambah volume air, tinggi air yang ada di situ. Nah, BMKG sudah mencoba memprediksi ini, karena bisa lihat di sistemnya ada namanya INACIPS ya, Indonesia Inundation Coastal Forecast System ya. Jadi minimal proyeknya sekarang dari Semarang dan di Jakarta untuk melihat bagaimana pasang surut air laut variasinya, informasinya tiap hari di BMKG. Oke ya, kemudian di sini ada
mean high water spring ya, jadi tinggi rata-rata daripada spring daripada pasangnya, ada mean low water springnya, pasang terendah ya, dan seterusnya. Dan istilah-istilah Bapak tidak akan terlalu lama di sini, silakan Anda dipahami. Oke, kemudian ini sebenarnya salah satu rule of valve, jadi bagaimana menghitung sehingga jadi air penalty table itu dibuat dengan satu rumus empiris dengan komponen harmonis ya, dilihat nanti. Tapi juga ada juga menggunakan dari periode, untuk dengan periode pasang surutnya juga bisa dilihat dari diagram atau rule of valve ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tidal current. Jadi kalau arus laut punya arah, pasang surut juga punya arusnya gitu. Dan ini juga sangat berbahaya ya, gitu ya. Jadi arus pasang surut. Di aplikasi nautical ada juga ini bagaimana arus pasang surut terjadi. Karena berkaitan dengan pergerakan horizontal dari uap air. Jadi kalau kapal Anda di atas berbahaya karena dia posisinya kombinasi arus laut dengan tidal current ini bisa membuat manuver kapal Anda terganggu ya. Ada dua sebenarnya, ada tidal current, ada non tidal current. Bedanya ya kalau non tidal current adalah disebabkan oleh gerakan yang bukan daripada pasang surut ya. Kalau pada current ya tadi akibat dari naik turunnya pasang surut akibat gravitasi bulan dan matahari tadi. Kenapa tidal current itu sangat penting? Nah, ini contoh ilustrasi ya. Jadi kalau ada tidal current itu ada stream 3 knot ya. Waktu tempuhnya berkaitan dengan time track-nya, last time track-nya akan utuh 2 jam gitu ya. Nah, tapi kalau dia berlawanan arah ya arusnya, arus satu arah arus pasangnya, Anda punya waktu 7 jam. Ya, contoh ada jarak 15 meter, kecepatan kapal 5 knot, arus pasangnya 8 knot. Kalau dia arusnya searah, maka Anda bisa menghemat waktu sekitar 2 jam ya. Hanya 2 jam menghemat waktunya lebih cepat gitu. Tapi pada saat kecepatan kapal 5 knot, kemudian tide-nya 3 knot, dia lebih lama ya. Nah, jadi kalau arahnya berlawanan, ini arahnya kan searah dengan arah kapal Anda. Kalau ini berlawanan arah ya. Jadi Anda bisa mencapai 7 jam. Gitu. Lebih lama. Semacam headwind ya. Kalau di headwind, kalau di kepala, kalau dari dorongan itu semacam tailwind kalau di penerbangan ya. Kalau di sini mungkin tailwind itu apa? Pemerintahan ya. Oke, ini juga kenapa sangat penting ya pasang surut dan arusnya tadi. Ini tanpa disadari arus pasang surut itu bisa juga menyebabkan Anda terdorong ya, atau misalkan terdampar ke suatu daerah wilayah yang surut ini terjadi di kasus di Raja Ampat ya, bagaimana kapal pesiar itu menabrak karang juga di situ. Mungkin dia tidak melihat kedalaman daripada wilayah tersebut dan juga tidak melihat pasang surut di situ juga melihat tidal streamnya gitu ya. Sehingga dia terdampar. Sudah 2 kali kejadian kapal pesiar di wilayah Raja Ampat terdampar di wilayah tersebut gitu ya. Mungkin salah satunya adalah tidal stream yang mungkin belum terinformasikan dalam entity mereka gitu ya, atau aplikasi yang ada saat ini ya. Karena kita lihat bahwa tadi masih secara global ya, cara pengamatan di wilayah Indonesia masih sangat terbatas pengamatan pasang surut. Nanti kita lihat bagaimana pengamatan pasang surut yang sudah ada di Indonesia. Nah, jadi contohnya ini, you think kapten kapalnya aman di course-nya, arahnya di sini, tapi tiba-tiba karena tidal stream dia terdampar atau karam ya. Ini pola pasang surut dunia ya, sangat kompleks. Anda lihat the biggest stream tidal in the world in Kanada ya. Kanada itu yang sangat besar, sekitar the biggest the second in the UK ya. Ya, di UK 12 meter tingginya. Wah, kalau di Kanada tadi 13 meter. Ada yang 10 meter ya, di Australia 1 meter ya. Nah, ini yang agak ekstrim ya di Kanada. Bagaimana mengukur pasang surut ya? Ini menggunakan karometer ya, ini yang konvensional ya. Kalau sistem seperti ini diukur naik turunnya air laut, dan di sini secara analog melihat langsung terrecord ya. Kalau yang sudah baru sama, cuma bedanya dia sudah menggunakan sensornya berbeda, bisa menggunakan sensor radio
kemudian dikirimnya langsung remote sensing ya. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami adalah table yang Anda gunakan tadi sebenarnya dihitung menggunakan analisis harmonik ya, rumus empirik seperti berikut ya. Dia ada konstanta atau konstituennya tuh ada sampai 37 ya, jadi sangat banyak. Jadi menggunakan analisis Fourier harmonis seperti itu. Sehingga dapatlah tabel tadi ya. Salah satunya bagaimana tinggi gelombangnya hanya muncul dari ini. Ada water level, ada faktor kecepatan dan banyak hal. Kalau tidak salah ada konstituennya ini parameternya itu ada sekitar 37 ya, jadi sangat banyak, kompleks. Nah, ini contohnya dari yang digunakan sebagai inputan dari analisis harmonik ya, for predicted tidal. Ya, ini istilah aja untuk simbolnya, ada prinsipal lunas, diagonal, bla bla bla. Ya, lumayan. Ya. Hasil prediction nanti dari hitungan tadi dimunculkan dalam table ya, predicted table yang digunakan untuk prediksi stasiun referensi dan subordinate station. Kemudian ini ada juga current diagram ya. Nah, current diagram itu seperti ini. Contohnya kalau Anda mau wilayah Singapura atau suatu pelabuhan di mana? Di Amerika, ini contoh di Amerika ya. Current diagram for New York Harbor ya, untuk pelabuhan di New York. Jadi graf atau diagram yang menggambarkan kecepatan sepanjang kanal untuk masuki pelabuhan di wilayah tersebut ya. Jadi Anda lihat di situ disiapkan, jadi para ABK atau pandu sudah tahu arus lautnya seperti ini, variasinya pada saat siklusnya hariannya seperti apa. Inilah kenapa salah satunya diwajibkan kapal pandu pemanduannya pada saat mau masuknya atau keluar dari pelabuhan dalam bentuk current diagram. Ini yang Bapak infokan juga mungkin dengan perkembangan yang sangat cepat teknologi, sehingga komputasi tadi menggunakan analisis harmonis tadi sudah dapat dibuat dengan software yang komputasi. Ini beberapa software yang bisa digunakan. Ada WX32 kayaknya free. Kemudian ada solusi.com, ada ini dari Huawei, banyak sekali. Indonesia juga ada beberapa. Silakan di-download ya untuk computer prediction-nya bisa. Kalau ini adalah advanced table ya, ini yang Anda gunakan, jadi tiap wilayah. Predik kalau tidak salah, Bapak koreksi, kalau nggak salah kita pakai volume 5 ya. Ya ini yang Anda lebih tahu lah, yang tadi Bapak bilang bahwa yang menggunakan ini silakan diskusi dengan dosen yang mengajarkan tentang membaca dari timetable ini ya. Kalau di metodologi tidak secara spesifik membahas tentang penggunaan table ini, tapi nanti ada di slide berikutnya atau di PPT atau PDF setelah ini akan Bapak kasihkan bagaimana menghitung power standard port dan secondary port ya. Silakan Anda mungkin bisa membantu Anda dalam rekaman. Tapi itu juga diberitahukan di mata kuliah lain bahwa tidak salah di semester sebelumnya, semester 4 ya. Nah, ini buku-buku aplikasi yang digunakan ya. Ada di table ya. Dan ketik dikomersialkan ya. Wajib. Nah, ini yang di Indonesia kalau tidak salah pakai yang ini West African and untuk Indonesia ada sendiri ya kalau tidak salah, Indian Ocean. Nah ini kalau ini adalah diterbitkan oleh Lysidros. Kalau kapal-kapal di Indonesia wilayah di kolam susun wilayah kita biasanya menggunakan informasi dalam menggunakan stream, menggunakan bukunya Lysidros ya. Kenapa ya? Karena mereka mengukur langsung. Jadi mereka punya alat pengukuran, mereka bisa verifikasi, bisa mengestimasi sehingga diterbitkan dalam. Jadi lebih tepat kalau apa sih digunakan oleh kawan-kawan di Lysidros ya. Karena memang mengukur, kalau yang dari luar kan mereka tidak mengukur di wilayah kita di pasang surut, hanya menggunakan remote sensing sensor ya. Ini juga monitoring juga dilakukan oleh lembaga lain. Ini ada PIK ya, Badan Informasi Geospasial, mereka punya titik pasang surut di beberapa pelabuhan dan di beberapa garis pantai kita ya. Kemudian juga prediksi pasang surut ini dilakukan di KKP ya, mereka punya alat di beberapa tempat. Kalau tidak salah ini juga ada di Play Store-nya atau App Store-nya, Anda bisa download untuk real time-nya pengamatan. Itu saja yang bisa Bapak berikan ya untuk mata kuliah tidal system ini, mengantar bagaimana pasang surut sistem itu dibangkitkan ya. Selanjutnya untuk bagaimana menggunakan table-nya bisa didiskusikan dengan dosen yang lain. Nanti juga ada selanjutnya Bapak berikan slide untuk menghitung estimasi power standard port dengan secondary port
menggunakan timetable ya, tapi untuk menggunakan saja. Untuk prakteknya mungkin Anda bisa diskusi dengan mata kuliah yang langsung berkaitan dengan astronomikal, yang membaca praktek membaca tanda sistem. Tapi kalau Bapak lebih menarik sebenarnya yang cobalah Anda menggunakan ini ya, karena teknologi sudah menarik. Ini ada yang berbahaya juga ya. Jadi Anda sudah bisa prediksi sampai beberapa tahun ke depan suatu wilayah. Tapi belum ada metodologi faktor, artinya belum dikaitkan dengan kalau ada hujan bagaimana. Itu juga penting sebagai kapten kapal untuk memahami hal tersebut. Oke, itu saja. Mungkin bisa bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.